Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Subah saya salam. Iya, salam jumpa kembali dalam obrolan budaya produksi RRI Ternate di malam hari ini. Nah, untuk obrolan budaya malam hari ini, saya Titi. Saya Dito Buamona. Dan kita akan berbincang terkait dengan kearifan lokal di Kota Ternate ya Dito ya. Kalau kita ngomongin kearifan lokal, kalau cuma berdua kayaknya nggak asik ya Dito ya. Harusnya ada narasumber. Harus ada narasumber, betul. Dito silakan untuk memperkenalkan kedua narasumber kita malam hari ini. Iya, baik sebelum kita masuk ke obrolan ya pada kesempatan malam hari ini ya. Kita menyapa dan juga memperkenalkan dulu narasumber kita. Untuk yang pertama narasumber ada Bapak Gunawan Rajim selaku Hukum Sosio Kesultanan Ternate. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Subajo. Baik, untuk narasumber yang berikut ada Bapak Dr. Andus Nani Jafar MA selaku dosen Prodi Sejarah Universitas Hairun Ternate. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dan Subajo. Nah, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, kalau kita berbincang tentang kearifan lokal ya, tentu ini merupakan bagian dari suatu budaya pada suatu masyarakat yang memang tidak bisa kita pisahkan begitu saja. Nah, untuk itu, untuk kearifan lokal sendiri di Kota Ternate sejauh ini perkembangannya seperti apa Dito ya? Kayaknya kita harus cari tahu ke kedua narasumber kita. Beliau para ahli-ahlinya gitu kan ya. Jadi yang pertama mungkin saya ke Pak Gunawan terlebih dahulu. Kalau kita berbincang tentang kearifan lokal, Bapak, kearifan lokal di Kota Ternate sejauh ini seperti apa ya Pak ya? Apakah ada perkembangan atau gimana nih Pak? Ya baik, makasih pemirsa. Kita berbicara tentang kearifan lokal itu berarti tidak lepas daripada budaya itu sendiri. Budaya berarti adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan masyarakat Ternate, suku Ternate yang mendiami Pulau Ternate yang saat ini disebut dengan warga Kota Ternate, melekat kebiasaan-kebiasaan adat istiadat Ternate yang dalam istilah kearifan lokalnya sampai saat ini masih tetap eksis melaksanakan dan menjalankan kebiasaan-kebiasaan itu sendiri. Walaupun warga Kota Ternate terdiri dari multi etnis. Jadi kalau terdiri dari multi etnis berarti berbagai macam suku dengan multikultur yang ada. Sehingga warga Kota Ternate itu sendiri itu berbagai warna budaya yang ada sebagai harmoni budaya itu selalu melekat di warga Kota Ternate. Alhamdulillah sampai saat ini kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kearifan lokal itu masih tetap kita laksanakan, dan pusat daripada budaya kearifan lokal itu terdapat di Keraton Kesultanan Ternate. Pusatnya ada di Keraton Kesultanan Ternate, tetangga kita ya Bapak ya, tetanggaan sama RRI sendiri. Betul sekali. Nah, kita kenal ada adat Siatorang begitu ya Bapak ya. Ada istilah-istilah yang memang ini hanya dipunyai di Kota Ternate dan tidak dimiliki oleh daerah lain atau kota lain begitu. Ini yang juga perlu kita jaga dan perlu dilestarikan begitu Bapak. Ya, ada falsafah, ada 7 sendi falsafah orang Ternate. Salah satunya itu bagian yang dari 7 itu salah satunya itu adat Siatorang tadi. Nah, adat ini adalah mengatur bagaimana orang berperilaku, bagaimana orang melaksanakan hidup dan kehidupan sehari-hari, dan orang itu bagaimana aturan menjalankan adat itu sendiri. Nah, sebagian besar masyarakat masih meyakini tentang adat istiadat itu yang kemudian menjalankan dalam perilaku hidup sehari-hari. Bagaimana menjalankan adat itu? Ada aturan yang menjalankannya. Itu diatur. Misalnya adat warga atau adat orang Ternate itu, adat itu mengatur mulai seseorang itu dia lahir ke dunia sampai dia meninggalkan dunia itu sendiri. Jadi seorang dia lahir sampai dia mati itu diatur dengan adat dan kearifan lokal yang ada. Dalam hal ini adat istiadat Ternate. Adat istiadat Ternate, iya Dito, bagaimana Dito? Baik, mungkin kita ke Bapak ya selaku sejarawan ya akademisi Unhair Ternate, Pak Nani ya. Bapak Nani Jafar. Mungkin terkait kearifan lokal nih Bapak. Ini Bapak melihat seperti apa? Pandangan Bapak seperti apa? Iya. Jadi terkait dengan kearifan lokal di sini ya, yang kita bahas
kali ini adalah terkait dengan Kesultanan Ternate, dan di dalamnya adalah menyangkut dengan rakyat atau orang-orang Ternate itu sendiri. Nah, bagaimana mereka itu sebenarnya dalam mengatur, dalam menata, sehingga dalam hubungannya dengan sesama orang-orang Ternate, ya, maupun antara orang Ternate dengan luar, ya, ada punya semacam tata krama, punya etika, punya etik yang sudah diatur sebenarnya. Nah, dari sisi sejarah pada masa lalu, ya, sejak terbentuknya Kerajaan Ternate ini lebih kurang ya abad ke-14 yang lalu, sejak Islam pertama kali masuk, ya, aturan-aturan dan sendi-sendi ini sebenarnya dia mengakar ke peninggalan atau tinggalan-tinggalan daripada ajaran Islam yang ketika dia masuk. Nah, jadi ketika agama itu masuk sejak lebih kurang abad ke-14 Masehi, nah, sendi dasar ini menjadi kunci utama. Ya. Jadi apakah itu dia terkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Nah, bagaimana itu manusia itu sendiri, terutama orang-orang Ternate itu sendiri, menyatakan dirinya bahwa mereka ini adalah sebuah kerajaan Islam, dan seluruh aturan-aturan terkait dengan hubungan-hubungan itu berlandaskan pada tradisi yang sudah dibawa oleh ajaran Islam ketika masuk di Maluku Utara atau di Ternate khususnya pada lebih kurang abad ke-14 yang lalu. Oke, pada abad ke-14 itu kurang lebihnya di abad ke-14 gitu ya Bapak ya, budaya Islam masuk di kota Ternate itu sendiri. Dan tentunya ini juga yang mengatur semuanya, adatnya, aturan-aturannya semua diatur di sini. Nah, ini kan ajaran Islam yang pertama nih Pak yang masuk di kota Ternate. Tapi kita tahu saat ini di kota Ternate itu beragam untuk kepercayaannya, bukan cuma Islam saja. Iya kan, gitu ya, tahu kan. Di itu sendiri kan punya teman mungkin ya yang non-Islam gitu kan ya. Nah, untuk membuat masyarakat kota Ternate sehingga tetap terjalin hubungannya, tetap terjalin harmonis dengan warga masyarakat yang mungkin non-Muslim gitu, yang bukan Islam lagi, karena di awal sejarahnya kan Islam nih yang pertama nih Pak. Gimana itu Pak? Mungkin Pak Gunawan ya? Ya, kita berbicara tentang harmonisasi hubungan masyarakat, toleransi, pembauran, harmonisasi, itu semua bisa tergambar daripada adat istiadat yang melekat pada masyarakat Ternate. Dalam pusat peradaban masyarakat Ternate, dalam hal ini Keraton Kesultanan Ternate, itu di situ dapat kita lihat gambaran-gambaran itu telah menampakkan kepada kita semua bahwa pertama, berbagai macam etnis itu terakomodir di dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate. Dari jabatan-jabatan yang ada di Kesultanan Ternate itu menggambarkan dari mana mereka berasal. Baik itu dari Melayu, dari Jawa bahkan, dari Arab, dari Cina, semua terakomodir dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate. Itu dari sisi ras dan golongan. Dari sisi agama, di sana di Kesultanan Ternate tidak mengenal adanya agama-agama tertentu. Dalam hal ini walaupun Ternate sendiri adalah kerajaan Islam, akan tetapi dalam mengakomodir strukturnya itu mengakomodir segala macam agama yang ada. Di sana kita kenal ada kapitan Cina, ada letnan Cina yang otomatis beberapa waktu yang lalu itu dipegang oleh etnis Cina yang kebetulan beragama Konghucu. Iya. Ada yang beragama Buddha. Ada yang beragama Nasrani. Di sana juga ada jabatan, misalnya contoh Sangaji Gamnasara. Dia memimpin daerah-daerah Nasrani. Ada juga kapitan Arab memimpin komunitas orang Arab yang ada. Ada letnan Arab memimpin komunitas orang Arab. Ada Sangaji Melayu bahkan ada dua, Melayu Cim, Melayu Konora. Melayu Cim itu berasal dari wilayah Sumatera, Melayu Konora berasal dari wilayah tengah, yaitu Kalimantan dan Sulawesi. Itu
terakomodir dalam struktur pemerintahan kesultanan, bahkan dalam struktur yang dianggap struktur yang lebih kuno lagi, ini Bobato 18. Di situ masuk etnis Melayu, di situ masuk etnis Jawa, masuk dalam Bobato 18 ini. Bobato 18 adalah struktur yang tua, yang tugas dan peranannya sangat strategis, yakni mengangkat dan memberhentikan sultan. Mengangkat dan memberhentikan seorang sultan diemban oleh tugas daripada Dewan 18 ini. Bahkan Dewan 18 ini yang tadi saya katakan, dia mengakomodir etnis dari luar, yakni dari Jawa, dari Melayu, dan etnis-etnis dari sekitar wilayah Maluku Utara ini sendiri. Iya, ada Bobato 18 Bapak ya, dan ini tadi dikatakan Bobato 18 ini dari beragam suku juga ada di dalamnya ya. Dan tentunya kan harus orang yang terpilih Pak, gitu kan ya. Yang memilih dari Bobato 18 itu sendiri itu siapa di sini? Oh iya. Nah gitu. Jadi mereka diangkat oleh sultan dan diusulkan oleh klan mereka masing-masing. Jadi di Ternate ada dalam kita lihat sejak dulu dalam pembagian wilayah ada landscape untuk pemukiman itu sudah terbagi sekitar berbagai macam suku yang mendiami wilayah-wilayah pemukiman tertentu. Dari nama wilayah itu kita bisa mengetahui di sini wilayah-wilayah orang mana. Misalnya ada orang Jawa atau orang Melayu atau orang Makassar. Di situ ada wilayah-wilayahnya. Nah, di wilayah itu mendiami klan atau kelompok masyarakat itu. Misalnya orang Melayu, kelompok masyarakat Melayu inilah yang mengangkat mereka, mengusulkan seorang wakil untuk diangkat menjadi pemangku adat. Nah, dibawa ke sultan, kemudian disetujui oleh sultan dan kemudian disahkan dan dinobatkan oleh sultan. Nah, jadi kewenangan untuk mengangkat itu ada pada klannya masing-masing. Ada pada klannya masing-masing. Ini memiliki tugas yang sangat penting banget. Bisa memberhentikan sultan. Ya, betul. Tapi yang mengangkat ini sultan. Ini ya. rasanya gimana gitu ya? Ya. Diangkat sultan tapi ke-18 orang ini bisa memberhentikan sultan Mereka juga. memberhentikan sultan. Tentu dengan Ya. catatan-catatan tersendiri begitu ya Bapak ya? Dia hanya dilantik atau dinobatkan sultan, tapi yang mengangkat klannya. Oh yang mengangkat iya. klannya. Klannya mengangkat dia. Klan itu mengangkat dia, sultan hanya mengesahkan, melantik. Melantik ya. Oke. Iya, seperti itu. Dito, mungkin ada yang ditanyakan ke Pak Dani nih. Iya, baik. Ini kembali lagi dengan pengembangan kearifan lokal ya, Pak. Ini sejauh ini bagaimana menurut Bapak pengembangan kearifan lokal di Kota Ternate? Upaya apa sebenarnya yang dilakukan gitu? Iya, terima kasih. Ya, mengenai pengembangan daripada kearifan lokal itu sendiri, dasarnya adalah bahwa Ternate itu sendiri terdiri atas beberapa macam etnik, ya, sebagaimana yang sudah disinggung tadi. Nah, sebelum kita berbicara tentang pengembangannya adalah bahwa ada seorang ahli dari Belanda namanya Weyr van Hovel, ya. Dia mengatakan bahwa secara umum ya orang-orang di Maluku ya khususnya Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, asal usul mereka ini kan berasal dari berbagai macam ragam ras di dunia. Dari Arab ya, dari Persia, kemudian dari India, dari Cina, dari Jawa, Melayu, Sulawesi, bahkan dari Melanesia. Nah, apa yang digambarkan oleh Van Hovel ini menunjukkan bahwa kelak di kemudian hari terjadi keragaman. Nah, dalam hubungan-hubungan. Jadi awalnya tidak hanya terbatas pada Islam itu sendiri, tetapi juga dia tercakup ke berbagai macam latar belakang daripada etnis itu sendiri. Nah, kita lihat terkait dengan saat ini bahwa latar belakang sejarahnya, kehidupan saat ini seharusnya itu mengarah atau mengakar dan mengarah ke pola-pola hidup yang seperti itu. Jadi misalnya ada kesantunan atau hubungan-hubungan antara orang-orang tertentu atau klan-klan tertentu dengan klan-klan yang lain. Nah, kalau kita lihat pada saat ini
nampaknya itu terkait dengan asal muasal daripada orang-orang yang ada di Ternate, latar belakang budaya orang-orang di Ternate itu saat ini nih kayaknya sudah penyatuan yang lebih komprehensif lagi, sehingga tradisi hubungan-hubungan ya yang terkait dengan misalnya adat-adat dalam hal perkawinan umpamanya, kita lihat itu ya sudah ada unsur keragaman. Jadi apa yang dilaksanakan oleh beberapa tempat itu mencerminkan tradisi-tradisi yang sudah bersifat agak nasional begitu. Jadi unsur primordialisme yang terkait dengan kesukuan-kesukuan sendiri itu kayaknya sekarang itu tidak nampak lagi. Jadi artinya hubungan-hubungan itu dia sudah membaur antara satu dengan yang lain. Nah itu kira-kira itu seperti itu. Jadi alasan-alasan kita ke depannya seperti apa? Ya pembauran itu yang perlu dipelihara. Sehingga jangan sampai ada konflik-konflik yang barusan terjadi itu pada tahun 99 ke depan tidak ada lagi. Karena faktor yang terkait dengan ya perbedaan adat istiadat, tradisi dan lain-lain. Jadi saya melihat bahwa saat ini kayaknya tidak ada lagi semacam perubahan tidak ada lagi terpisah antara satu dengan yang lain. Sudah ada mengarah kepada penyatuan. Itu kira-kira yang diharapkan ke depan. Upaya penyatuan itu sangat penting. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Iya, upaya penyatuan itu penting sekali. Ini tentunya supaya semuanya bisa berkolaborasi untuk kedamaian dan juga ketentraman di Kota Ternate itu sendiri kan ya. Tadi Bapak kan sempat menyentil dikit tentang acara pernikahan kayak gitu ya Pak ya. Iya. Di setiap suku itu kan punya adatnya masing-masing gitu kan. Kayak di sini itu pasti beda dengan adanya di Jawa gitu kan. Di Jawa ada adat semacam injak telur kayak begitu gitu kan ya. Nah kalau kadang gini Pak, masyarakat di Kota Ternate ya mungkin udah lama tinggal di Ternate karena memang jadi kebiasaan-kebiasaannya atau mungkin adatnya di suku asalnya itu sudah nggak dipakai lagi, malah ngikut adat yang ada di Kota Ternate ini sendiri. Nah kalau Bapak melihat seperti ini termasuk orang yang lupa sama asal usulnya adatnya atau orang yang kayak gimana ini Pak menghargai adat yang ditinggali saat ini gitu Pak? Jadi kalau mengacu kepada apa yang disampaikan oleh W.R. van Hovel bahwa pada masa lalu penduduk di Ternate umpamanya itu berasal dari lingkungan suku bangsa yang berbeda-beda, tetapi dalam jangka waktu yang sudah lama ratusan tahun, saya kira perbedaan yang awalnya adalah mencirikan etnisitas tertentu, misalnya Jawa, Makassar, maka saat ini terutama di tengah-tengah Kota Ternate kita tidak lagi menemukan hal-hal yang lebih secara terpisah ke arah ini tradisi khusus orang-orang Makassar umpamanya, atau ini khusus orang-orang Jawa atau orang Melayu, tetapi seluruhnya ini sudah terjadi pembauran. Nah ini saya kira yang paling penting untuk kita bisa merawat, kita bisa memupuk sehingga kebersamaan ini tetap dia berjalan hingga kapanpun, dan kita harus ya secara bersama-sama berjalan atas rel-rel yang seperti itu ya dalam rangka untuk penyatuan abadi terkait dengan tradisi-tradisi yang ya awalnya terkotak-kotak itu. Harapan ke depan itu saat ini sampai ke depan itu ya dia bisa berjalan seiring seia sekata, kira-kira seperti itu. Pak Gunawan, gimana nih Pak Gunawan untuk tradisi dari Kota Ternate sendiri, karena memang di sini sukunya kan banyak tadi ya Pak ya. Kalau dari Bobatu 18 tadi juga beragam suku ada di dalamnya Bapak. Ini juga mengcover juga nggak sih teman-teman atau mungkin yang dari keraton begitu Pak? Jadi begini, berbagai macam suku yang tinggal saat ini sejak dulu sampai saat ini, di mana walaupun mereka dari suku-suku yang berbeda, ketika mereka menempati satu tempat terus kemudian mereka
mengadopsi atau melaksanakan kebiasaan tempat di mana mereka tinggal saat itu berlaku sebuah falsafah Melayu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Istilahnya kalau kita ingin selamat di mana saja, maka falsafah itu harus kita berlakukan. Kita orang Jawa, kita harus menjadi orang Ternate. Kita orang Melayu, kita harus menjadi orang Ternate. Ketika kita makan, kita minum, kita buang hajat, dan kita melakukan aktivitas, kita bekerja, semua dilakukan di Ternate. Maka kita harus menjadi orang Ternate. Begitu juga orang Ternate, ketika dia berada di Jawa atau di mana saja, dia harus melakukan itu. Karena falsafah itu mengatur bahwa di mana kita berada, di situ kita harus menjadi di mana kita berada itu. Misalnya di mana tadi falsafah tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu yang ada saat ini untuk orang-orang Jawa, ada untuk orang-orang Bugis Makassar, orang mana saja yang tinggal di Ternate saat ini. Mereka melaksanakan ritual-ritual, melaksanakan adat istiadat yang sudah merupakan adat istiadat mereka. Adat istiadat Ternate adalah adat istiadat mereka. Misalnya yang tadi disebut Panani tadi, melakukan upacara perkawinan. Orang Bugis pun melakukan upacara perkawinan dengan tradisi Ternate. Yeah. Orang Jawa melaksanakan upacara perkawinan dengan tradisi Ternate. Yeah. Itu artinya pembauran sudah terjadi. Dan pembauran sudah, harmonisasi itu sudah terjadi. Warna-warna inilah kemudian menyatu dalam harmoni kebangsaan Ternate. Yang sudah kurang lebih 771 tahun ini Ternate eksis, Ternate ada dengan beragam macam etnis yang mendiami Ternate dengan warna-warni budaya yang mewarnai kehidupan dan menjadi maskot kota Ternate. Ternate untuk semua orang. Ternate untuk semua orang. Yeah. Kita di tahun ini 772 loh Pak ya. 772. Iya. Sudah 771 dan tahun ini 772. Dan itu semuanya terjalin begitu indah. Iya, betul. Oke, Ternate sudah damai dan tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita setara betah tinggal di Ternate, ada begitu ya Pak ya. Bayangkan Jakarta baru 400 tahun. Ternate sudah 772 tahun. Berdiri tahun 1250. Itu di kota Sampalo, sekarang itu di Rua itu. Itu Ternate mulai berdiri di situ. Okay. Kota, sebuah kota, bukan sebuah pemukiman, kota ya? Tapi kota. Okay. Kenapa disebut kota? Karena di situ berbagai macam etnis sudah mendiami wilayah itu. Sampalo. Sebelum bernama Ternate, ibu kota ini bernama Sampalo. Oke. Ya. Dito tahu? Pernah dengar? Tahun 1250. 1250 kita belum ada. Orang beliau-beliau juga belum ada pasti. Kita semua belum ada. Kita semua belum tahun ada. Lebih loh. Tapi itulah sejarah ya. Iya. Pasti akan selalu kita kenang dan sejarah itu perlu juga untuk kita jaga gitu ya Bapak ya. Kalau sampai sejarah kita lupakan berarti kita orangnya ya kurang apa ya Pak ya, kurang tahu diri gitu ya Pak ya. Kurang peduli dengan sejarah gitu. Kurang peduli, jangan sampai lah orang seperti itu kan gitu ya Pak ya. Akan jadi jas merah. Betul. Sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Nah, kita masih di obrolan budaya, produksi RRI Ternate nih, sahabat budaya semuanya juga para pemirsa RRI Net ya. Dito, iya. Kalau kita ngomongin tentang kearifan lokal ya. Oke, kearifan lokal ada yang Dito tahu nggak sih? Yang apa ya istilahnya tadi kan ada adat siaturang begitu ya. Kan saya dengar-dengar kearifan lokal di kota Ternate ini ada yang akan diusulkan menjadi warisan budaya tak benda kota Ternate. Dito pernah dengar itu? Belum pernah nih. Betul ya Pak ya? Banyak kearifan lokal yang akan diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Iya. Warisan budaya tak benda ini diusulkan dalam rangka kemudian diusulkan ke UNESCO menjadi pengakuan dunia bahwa warisan budaya ini berasal dari daerah tertentu yang mengusulkan itu. Jika kita mulai mengurai dan kita menginventarisir berapa jumlah warisan budaya tak benda, banyak sekali, ratusan malah yang harus kita daftarkan sebagai warisan budaya tak benda. Yang dari kota Ternate aja Pak? Dari Ternate. Okay. Baik itu ritusnya, baik itu tradisinya, baik itu sastranya, sastra lisannya dan lain-lain. Jadi ada objek pemajuan kebudayaan itu yang memiliki
peranan untuk mengembangkan tradisi serta kearifan lokal itu yang harus kita jaga. Nah, bagaimana cara menjaganya? Dengan caranya kita menginventarisir, lalu kita mendaftar ke UNESCO dan melalui Kementerian, baik itu Kementerian Hukum dan HAM ataupun melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kita mendapat pengakuan dunia bahwa ini adalah milik kita. Ya, sehingga jangan sampai terjadi sekarang kayak di Kebaya misalnya. Kebaya sudah diklaim Malaysia sama Singapura Brunei, menjadi milik mereka. Iya. Reok Ponorogo malah diklaim oleh Malaysia. Jangan sampai terjadi peninggalan atau warisan-warisan budaya Ternate jadi dimiliki oleh orang lain. Orang budaya lain ya. Pak Nani gimana Pak Nani? Kalau sampai ada warisan dari budaya kita yang diklaim oleh daerah lain, jadi perlu adanya ini ya Pak ya, semacam pengakuan begitu Pak ya. Perlu adanya usulan ke UNESCO, sepenting itu kah Pak kalau melihatnya? Oh iya. Jadi kalau kita yang pertama kali yang perlu kita lihat adalah terkait dengan inventarisasi, itu sangat penting. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa hal terkait dengan kuliner umpamanya, saya sempat lihat di daerah Manado, ya saat ini kan sudah diklaim, ya. Padahal kalau kita lihat di wilayah Minahasa, Gorontalo, nah tradisi-tradisi mereka, budaya-budaya mereka, Cakalele pun sebenarnya itu kan bagian dari pengaruh kerajaan Ternate yang ada di sana. Ya, kata Minahasa, bahkan Cakalele sekalipun itu akar kata caka dan lele itu kan, Cakalele itu ya bahasa Ternate itu. Kok tiba-tiba diadopsi oleh orang-orang Minahasa. Ya, jadi tarian Cakalele pun ada di sana. Nah, ini bagaimana ini? Jadi secara kultur kayaknya sudah menjangkau jauh keluar. Nah, terkait dengan inventarisasi itu sendiri, gimana caranya nih? Jadi harus ada semacam kiat-kiat, bagaimana pemetaannya, inventarisasinya, sehingga yang namanya untuk kepentingan pengembangan pariwisata, untuk promosi kepariwisataan dan lain-lain sebagainya, tradisi-tradisi yang menandai akar daripada Ternate itu harus menjadi perhatian, sehingga jangan sampai untuk kepentingan pariwisata itu dia bisa keluar dan akhirnya kita itu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, salah satu contoh saja itu Cakalele yang kita kenal di Minahasa sana itu kan sebenarnya intinya awalnya itu kan dari sini, dari Ternate. Kok tiba-tiba mereka klaim bahwa itu adalah tradisi mereka, budaya mereka. Anehnya lagi, masing-masing kita di pulau-pulau di Maluku Utara pun kita mengklaim bahwa ini budaya pulau kita, ini budaya pulau kita. Nah, sangat diperlukan ya, terutama dari pihak Departemen Pendidikan, ya, pariwisata di Kota Ternate khususnya untuk menginventarisir, sehingga kalau toh potensi-potensi ini kita jadikan dia sebagai sebuah atraksi untuk pengembangan pariwisata, dan itu merupakan sebuah jati diri untuk pengembangan pariwisata untuk Kota Ternate itu sendiri. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai kita biarkan lepas. Nah, harus diinventarisir, duduk satu meja, bagaimana ini, sehingga apa yang jadi jangan sampai misalnya kayak tradisi ritual kayak debus umpamanya. Saya khawatir jangan sampai tiba-tiba misalnya dari utara Kalimantan umpamanya mengklaim bahwa itu adalah punyanya mereka, ya. Atau misalnya Sulawesi Utara tiba-tiba misalnya mengklaim bahwa itu punyanya kita. Nah, gimana ini tentang keaslian daripada Kota Ternate itu sendiri. Nah, itu yang ya kita harus duduk bersama-sama membicarakan, sehingga ya itu untuk kepentingan kepariwisataan ke depan ya kita harus mempertahankan itu. Ya, saya kira untuk sementara ini seperti itu dulu, Bu. Oke. Baik.
Oke, kita break sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita ya, Dito ya. Udah siap dengan atraksi debus ya, Dito ya. Oke. Karena memang debus ini punyanya di Kota Ternate ya, Pak ya. Di setiap daerah juga Hampir ada semua ya. daerah. Di setiap daerah di Maluku Utara itu ada. Ya, itu Mungkin ada. beda-beda penyebutannya kali ya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Kita break sejenak, Bapak ya. Baik, terima kasih.
Mari main futuro, pukul rata ke seluruh Maluku Utara, torang satu bersaudara. Ada atoran titipan dari tatua, ingat akan budaya for anak cucu semua torang bangsa satu. Kes Palembang roti dan keju, di Jarum ngare buang jauh sifat maraju. Ekspor membanggakan agar dunia lebih tahu. Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Mari berdendanglah, dendanglah, iku irama lagu ini, irama lagu yon bolo, sadina bolo di madila lela. Yon bataneng almado yali bataneng malautan biru. Yon bataneng almado yali bataneng malautan biru. Baik, kembali lagi bersama kami di obrolan budaya terkait pengembangan kearifan lokal Ternate. Dan kami juga mengajak sahabat budaya dan juga pemirsa RRI.net untuk menyaksikan obrolan budaya ini melalui channel 130 UCTV, aplikasi RRI Play Go dan juga via streaming di rri.co.id dan kanal YouTube official RRI Ternate. Dan tidak lupa juga kami mengingatkan kepada pemirsa juga kalau aplikasi RRI Play ada versi terbarunya nih. Jadi bisa download gratis ya, Mbak. Gratis, betul ya. Selagi Bisa. ada datanya bisa Bisa. gitu ya. Jadi bisa di App Store ataupun Play Store. Oke, baik. Iya. Kembali lagi dalam obrolan kita. Dan kita masih dengan obrolan terkait dengan pengembangan kearifan lokal Kota Iya. Ternate, masih bersama dengan dua narasumber yang mana kita kan masih berbincang tentang kearifan lokal di Kota Ternate ya Dito ya. Tadi banyak banget ternyata kearifan lokal kita yang diklaim oleh daerah lain ya, dan yang pastinya lagi ini juga merugikan kita ya, Iya. warga masyarakat Kota Ternate. Secara otomatis pemerintahnya juga rugi gitu kan ya. Nah lagi nih Bapak tadi kan selain ada tarian ya Cakalele ya Bapak ya, juga ada makanan sebenarnya yang juga sebenarnya ini makanan khas berasal dari Kota Ternate, tapi ya karena mungkin kita terlambat untuk ngelaporin, oh ini loh punya kita. Akhirnya diklaim sama daerah lain gitu kan ya. Dan lagi Bapak, kalau kita ngomongin rempah nih, Kota Ternate ini kan budaya dua rempahnya itu memang Masya Allah. Kalau kita ke kebun aja gitu kan ya, di situ ada semuanya pokoknya. Ada cengkeh, ada apa lagi ya? Ada pala, apalagi gitu. Ada durian gitu ya. Tapi bukan juga sih kalau durian nih ya. Untuk hasil bumi kan banyak banget di Kota Ternate ini ya. Di seluruh provinsi, di Maluku Utara lah beberapa kabupaten kota juga. Di Ternate juga ada semuanya gitu. Nah saya ke Pak ini dulu deh ya. Ke Pak Gunawan dulu. Pak Gunawan, Kota Ternate ini kan kalau ngomongin kota rempah itu kan cocok banget ya. Ini seperti dengan kayak semacam di Hajat Kota Ternate yang ke-771 kemarin juga ngangkatnya juga tentang rempah gitu kan. Kota Ternate ikonnya ini kota rempah. Nah sejauh ini Bapak kota rempah di Kota Ternate gimana Pak untuk apa ya istilahnya perhatian pemerintah dan yang lainnya mungkin? Kebetulan Kota Ternate saat ini telah menetapkan Ternate sebagai kota rempah. Ternate kota rempah sebagai city branding. City brandingnya Kota Ternate. Itu artinya bahwa Ternate identik dengan rempah-rempah. Iya. Karena kita berbicara tentang rempah-rempah, maka kita akan memulai titik nolnya itu dari Ternate. Karena sejarah dunia, sejarah Nusantara, sejarah Indonesia ditulis itu bermula dari Ternate. Ketika bangsa Eropa datang mencari rempah-rempah, maka tujuan mereka adalah Ternate. Sehingga Ternate merupakan awal daripada sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini. Ternate adalah titik nolnya. Titik nolnya. Nah, rempah-rempah yang mereka cari saat itu dan sampai dengan saat ini masih merupakan primadona
atau yang disebut pada zaman itu sebagai black gold atau emas hitam. Emas hitam yang dicari mereka. Cengkeh, pala, kayu manis, juga apa namanya, merica. Nah, itu bahan-bahan inilah yang menjadi komoditi utama pada saat itu di Eropa. Diperkenalkan oleh pedagang-pedagang dari Cina dan Arab. Mereka memperkenalkan di pasar Eropa sehingga orang Eropa tertarik untuk menguasai. Orang Cina dan Arab mereka hanya ingin memperoleh untuk diperdagangkan. Cari keuntungan. Cari keuntungan. Ya. Tapi kalau orang Eropa ada misi-misi lain. Misi selain misi apa namanya? Misi berdagang, ada misi menyebarkan agama dan misi apa namanya? Ekspansi pemerintahan. Mereka ingin menguasai wilayah itu. Sehingga terjadilah kolonialisme di Indonesia. Karena rempah-rempah ini. Jadi sejarah panjang Indonesia yang ditulis dengan dengan penjajahan itu dia bermula dari negeri ini. Pulau yang kecil ini, Pulau Ternate ini, itu bermula daripada sejarah masa lalu bangsa Indonesia di sini. Iya, kalau kita berbicara tentang sejarah ya, sepertinya Pak Nani juga. Nah, ini beliau juga ahlinya juga nih ya. Ahlinya ini ya. Karena memang ya kalau mungkin di daerah Papua ada mutiara hitam gitu ya Pak ya. Kalau kita di sini ada emas hitam. Seperti yang tadi Pak Gunawan bilang, ada banyak sekali. Ada pala, ada cengkeh, kayu manis ini juga termasuk ternyata ya. Kayu manis dan juga merica atau kita lebih kenal dengan rica Jawa. Itu adalah komoditi-komoditi yang sepertinya menjadi magnet lah. Mereka-mereka itu datang ke kota Ternate. Betul ya Pak ya. Pak Nani gimana mungkin bisa sedikit saja untuk sejarahnya Bapak mungkin diinfokan atau mungkin diceritakan kembali lah ke masyarakat kita, ke pendengar kita. Ya, jadi mengenai rempah asal Maluku Utara dalam hal ini adalah Ternate. Memang kalau kita lihat pala, cengkeh maupun kayu manis itu memang rempah. Komoditi paling khas di Ternate ini. Nah, oleh karena itu yang dikhawatirkan itu pada saat ini adalah kemudian Cina mengklaim, Cina mengklaim bahwa ini adalah jalur mereka. Padahal kalau kita lihat bahwa produksi cengkeh yang ada ini kan bagaimana sampai cengkeh itu sendiri dia pernah sampai ke Eropa. Ini kan pada periode yang lalu saya pernah sampaikan bahwa cengkeh itu bermula dari Ternate, dari Maluku, ya melalui jalur utara dan jalur selatan. Nah, untuk jalur utara sendiri dia keluar dari Maluku atau dalam pengertian di sini dari Ternate ke arah Sulawesi Utara, dari Sulawesi Utara kemudian terus ke Kalimantan Utara dan hingga ke Tonking atau Cina. Dari sana kemudian dia menyusuri Sungai Kuning dan dari Sungai Kuning terus menyusuri ke selatan hingga mencapai India dan dari India ke Asia Tengah hingga mencapai Eropa. Nah, itu kalau untuk yang jalur utaranya. Kalau jalur selatannya, nah itu khusus di wilayah-wilayah yang terkait dengan Samudra Hindia. Nah, dari Samudra Hindia kemudian ke barat sampai menyusuri Laut Merah dan dari Laut Merah kemudian mencapai Mesir hingga hal-hal yang terkait dengan mumifikasi. Itu pun asal usulnya juga dari cengkeh. Nah, dari Mesir kemudian sampailah ke Eropa. Nah, oleh karena itu produk-produk terkait dengan cengkeh kemudian pala kayu manis yang paling terkenal sekarang ini adalah rempah-rempah untuk campuran terkait dengan apa yang disebut dengan kopi rempah itu misalnya. Kopi rempah, iya. Nah, tradisi kopi rempah ini adalah bagian daripada ciri khas
Maluku. Ya. Ciri khas Maluku yang saya maksudkan di sini adalah Ternate. Jadi ciri khas daripada Ternate itu sendiri itu jangan sampai kemudian diklaim. Ini dari sisi kuliner ini lagi-lagi yang saya khawatirkan ini nantinya juga dia diklaim oleh misalnya Manado umpamanya atau Ambon umpamanya bahwa ini adalah minuman khas mereka. Rempah-rempah yang seharusnya ini adalah milik di sini kemudian milik Ternate kemudian diklaim oleh daerah-daerah itu menjadi milik mereka. Oleh karena itu ya harapannya adalah di perayaan ulang tahun Ternate yang ke-700 sekian ini bagaimana kira-kira kiat-kiat kita untuk mempromosikan ini. Jangan sampai baik dari sisi kulinernya, dari sisi tradisi budayanya hingga ritual seluruhnya kita tinggal namanya saja. Sedangkan yang ambilnya justru yang dominan adalah dari Manado dan dari Ambon. Nah itu kira-kira untuk sementara dari saya. Oke, ya harapannya ya janganlah masa kok ini punya kita gitu loh ya, itu hasil bumi kita tapi di sana yang mengklaim gitu kan. Harapannya seperti tadi yang Pak Nani bilang di hari ulang tahun Ternate yang ke 707. Tapi paling tidak Ibu ya, paling tidak harapan saya itu dari pihak pemerintah Kota Ternate, dari pihak Kesultanan Ternate dan instansi yang terkait paling tidak mereka duduk satu meja untuk mendiskusikan ini agar ya tidak sia-sia. Nah itu yang harapan menjadi harapan daripada terutama misi saya pada kesempatan hari ini nih. Iya, gimana Pak Gunawan, ini harapan beliau paling terada dari keraton, dari pemerintahan, dari yang terkait mungkin sudah pernah nggak sih merembukkan ini itu? Artinya gini, pihak keraton menjaga sejarah, menjaga tradisi dan budaya. Menyangkut dengan kebijakan itu adalah ranahnya pemerintah daerah, pemerintah kota. Sampai dengan saat ini kita belum melihat kebijakan pemerintah kota yang pro terhadap rempah. Kenapa saya bilang pro terhadap rempah? Jika kita sudah menetapkan branding kita, warna kita, cara mengenali Ternate dengan apa? Dengan branding City Ternate. Ya ini sebagai kota rempah. Kita sudah menetapkan branding City Ternate dengan kota rempah. Mestinya cara tadi Pak Nani bilang tadi kita harus menjaga jangan sampai diklaim orang lain. Selain kita menjaga jangan sampai diklaim, kita harus memfollow up. Artinya semua program-program pemerintah pusat menyangkut dengan kebijakan daerah itu dia harus diwarnai dengan pro rempah-rempah tadi. Misalnya setiap dinas, setiap SKPD mereka punya program kegiatan itu orientasinya harus orientasi rempah-rempah. Gitu. Walaupun bukan dinas pertanian, semua orientasinya harus rempah-rempah. Karena kita sudah berani menetapkan branding city kita sebagai kota rempah. Tapi Pak Gunawan ngelihatnya sejauh ini belum ya? Belum ada. Ya? Tapi kan mungkin dari pihak kesultanan bisa gitu loh, lebih aktif gitu kan mendorong pemerintah kita hanya sebatas yang pengambil kebijakan adalah pemerintah daerah. Kita hanya sebatas koordinatif, fungsi koordinatif kita menjaga saja. Tapi sepanjang pemerintah daerah tidak mau melakukan langkah-langkah koordinatif dengan kesultanan, omong kosong. Omong kosong. Ya, dan selama ini kita belum melihat itu. Kita menetapkan Ternate sebagai kota rempah. Tapi mulai dari bandara sampai kembali lagi ke bandara orang tidak melihat adanya rempah-rempah. Tugu kecil tidak ada. Tidak terlihat nampak di sudut-sudut bandara, di sudut-sudut hotel belum terlihat yang lebih menonjol itu rempah-rempah. Aroma rempah harus tercium di semua sudut-sudut kota. Harus tercium aroma rempah. Sampai bila perlu semua orang Ternate, warga Ternate berjalan ke sana ke sini menggunakan parfum dengan aroma rempah. Tidak ada. Karena kita orang rempah, kita sudah branding itu branding. Kita menamai diri kita. Kita kasih tahu ke orang, ini loh nama saya kota rempah. Nama saya ini rempah. Tapi kita tidak menunjukkan itu sendiri. Berarti sejauh ini Om Dodong Pak, ya gimana nih? Saya nggak ngomong gitu. Terus? Cuman
harus ada niat baik semua. Jangankan itu, para pelaku-pelaku kepentingan, pemangku-pemangku kepentingan, itu harus memahami betul rempah itu apa. Orientasi dengan branding city kita itu seperti apa. Kita harus paham dulu. Baru kita menetapkan branding city. Kita memberikan pemahaman kepada pelaku dan pemangku kepentingan semua. Oke. Organisasi, terus OPD harus paham betul tentang rempah-rempah itu. Baik itu sejarah daripada komoditi atau penggunaan atau pemanfaatan daripada rempah itu seperti apa. Itu yang harus dipahami semua. Jangan kita menetapkan sudah mendapat sertifikat dengan hak kekayaan intelektual sebagai Ternate Kota Rempah, tapi kemudian tidak menggambarkan program-program kebijakan dengan rempah. Tidak ada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang pro terhadap rempah. Oke. Dari akademisi nih, Pak Nani gimana? Kan harusnya kan tadi semuanya itu paham gitu dengan rempah. Paham dulu lah ya. Paham dulu. Berarti kemarin terlalu cepat dong Pak. Kita menyatakan diri sebagai kota rempah atau gimana Pak Nani mungkin? Iya, kalau untuk saya sih, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi paling tidak ada kebijakan pemerintah Kota Ternate untuk kebijakan-kebijakan yang mengarah bahwa Ternate ini memang rempah dan berbagai macam terkait dengan rempah sebagai ciri khas baik dari sisi komersial maupun dari sisi terutama kuliner, itu menjadi sangat penting. Ya, faktanya di lapangan menunjukkan bahwa selama ini kan ya terutama Ambon, kemudian juga Manado mengklaim Pak bahwa ini adalah punyanya mereka. Ya, beberapa waktu yang lalu terkait dengan ikan bakar dabu-dabu colo-colo umpamanya. Nah, ini sebenarnya tradisi dan akar budayanya dari mana? Lalu tiba-tiba mencuat bahwa wilayah tertentu mengklaim itu. Ya paling tidak hal-hal yang seperti ini juga harus menjadi perhatian. Sayang kalau misalnya ada kunjungan dari luar, dari para wisatawan luar ke Ternate, lantas ciri khas seperti itu ternyata bukan milik Ternate, sangat disayangkan seperti itu. Nah, oleh karena itu saya tetap pada prinsip tadi ya, lewat momen peringatan Hari Jadi Ternate ini, ya bagaimana kita duduk, kita sama-sama membahas ini sehingga tidak hanya sekedar sertifikat sebagai sebuah pengakuan, tetapi langkah-langkah konkret itu menjadi harapan. Ya, setidaknya untuk para pebisnis dan lain-lain sebagainya, sehingga barang ini menjadi lestari ke depan itu karena ya faktor-faktor kita mempertahankan jati diri ini. Ya kira-kira seperti itu. Jati diri Dito, ya. Iya nggak Dito? Iya. Kalau kita ngomongin rempah lagi kan ada cengkeh ini termasuk di dalamnya ya, komoditi ya Bapak ya. Dito udah pernah ke ini nggak, cengkeh yang paling tua ya? Sudah pernah sampai di sana Dito? Belum. Loh gimana ini? Ada cengkeh Avo ya Pak ya? Iya. Ini yang dikatakan sebagai ini cengkeh yang Paling tertua ya. di Kota Ternate. Ada banyak sekali pohonnya dan di situ juga ada keterangannya. Dan itu bukan cuma pakai bahasa Indonesia ya Pak ya? Ada bahasa, sudah pasti Pak Gunawan sudah sampai sana kan? Iya. Nah Pak Nani sendiri sudah kan ya Pak ya? Iya. Jadi memang kalau kita lihat ini kasus cengkeh Avonya ya Nyebu ya. Nah kalau kita lihat bahwa karakter daripada Pulau Ternate dan pulau-pulau kecil yang lain seperti Tidore, Moti dan Makian itu punya ciri khasnya tersendiri, berbeda dengan pulau-pulau besar kayak Halmahera, Sulawesi, Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan di daerah-daerah lain di dunia atau pulau-pulau terbesar yang lain di dunia. Jadi kalau kita lihat bahwa pohon cengkeh itu sangat kuat, dia punya daya tahan, masa usia untuk bertahan itu sangat lama Bu. Nah terkait dengan pH tanah, ya pH tanah di Ternate ini kan ya selain gunung berapi, Ternate juga merupakan lintasan khatulistiwa. Nah ciri-ciri seperti ini
yang menunjukkan bahwa cengkeh itu sebenarnya dia tahan lama. Jadi kalau misalnya tidak ada badai umpamanya, ya lebih dari 200, 300, 400 tahun usia cengkeh itu bisa bertahan. Dia berbeda dengan halmahera. Paling lama itu 50 tahun langsung rubuh. Atau misalnya di Sulawesi Utara misalnya, nah cengkeh kalau ditanam di sana tuh paling lama 50 tahun selesai rubuh. Karena faktor pH tanahnya, kadar air tanahnya yang kurang begitu bagus untuk tanaman cengkeh. Nah, oleh karena itu kondisi-kondisi alamiah di Ternate yang seperti ini sayang kalau kita membiarkan. Kemudian terkait dengan hal-hal kuliner, misalnya apa namanya kopi rempah tadi, terus diadopsi dan diambil orang lain, ya kita tinggal hanya lihat saja dan mendiskusikan saja. Aduh, bagaimana itu? Jadi harus, ya menurut saya sih langkah konkret itu yang paling penting. Kita Iya. jangan saja kita mengklaim atau kita membuat branding kita dengan kota rempah, akan tetapi kemudian harga cengkeh, harga pala itu kita tidak bisa melakukan intervensi terhadap harga. Harusnya kita dalam rangka menjaga itu, intervensi harga cengkeh, intervensi harga pala harus dilakukan oleh pemerintah daerah juga. Harusnya ya. Harusnya Pak, ya. bisa. Bagaimana caranya mengintervensi? Harga tergantung pasar. Akan tetapi pasar itu kita bisa mainkan dengan apa? Kita membuat produk-produk turunan daripada produk pala itu sendiri, produk cengkeh itu sendiri. Pala dan cengkeh punya produk-produk turunan yang bisa menambah menjadi substitusi bahan-bahan lain, sehingga harga cengkeh, harga pala bisa kita intervensi untuk menaikkan harganya. Kalau kita pemerintah daerah tidak mengintervensi melalui langkah-langkah itu, jangan harap petani cengkeh dan petani pala bisa bertahan lama. Oke. Sekarang aja mereka udah teriak-teriak cengkeh harganya turun, pala harganya turun. Karena kita tidak mampu mengintervensi. Harusnya pemerintah daerah mampu mengintervensi pasar dengan melakukan inovasi-inovasi produk melalui produk turunan-turunan daripada rempah-rempah tadi. Dan ini harusnya teman-teman dari UMKM juga berperan Iya, gitu harus ya. berperan. Iya, ya. Dan Dinas Perdagangan juga harusnya berperan Ya, gitu ya betul. di sini ya Pak ya. Kalau untuk turunan cengkeh sendiri Dito sudah pernah makan ini enggak? Apa ya Pak ya? Salah satu turunan dari yang asam itu apa? Pala. Ada manisan pala. Ada juga Sirup sirup pala. pala Ya. gitu kan ya. Sudah pernah Kalau rasa? sirup pala itu pernah. Sudah Sirup sudah pala, pernah iya, rasa sudah. sirup pala ya. Oke, itu memang ciri khas kita harusnya ya. Dan itu sudah dijual kalau di kota Ternate Iya, sendiri tapi sudah. Mas Vito belum pernah rasa pala bakasang kan? Belum. Bakasang itu yang bagaimana itu? Pala bakasang itu kayak apa ya? Kalau di Jawa itu tauco. Di Jawa itu kayak tauco. Tapi kalau tauco itu kan dibuat dari kedelai. Iya. Tapi ini dibuat dari ansang ikan. Ansang ikan yang difermentasi. Angsang ikan. Pak? Iya, ansang ikan atau perut ikan. Perut ikan ya. Nah, bukan ansang ikan, perut ikan. Dalemannya. Dalamannya ya. perut ikan, terus dikasih garam, difermentasi. Difermentasi. Difermentasi kemudian jadi kayak tauco. Kalau di Jawa itu namanya tauco. Nah, itu berasa sekali ikannya kalau kita makan. Nah, zaman dulu anak-anak dulu itu kalau makan pala nggak ada itu yang dibikin manisan. Dia ambil pala langsung dimakan pakai garam, pakai bakasang tadi. Oh, Iya. tapi sekarang udah nggak ada lagi Udah ya nggak Pak ada. ya. Anak-anak sekarang mana tahu, nggak Mana ada. tahu Dito nggak tahu ini Dito ya. Kalau Pak Nani sempat dapat kenangannya seperti itu Bapak? Oh iya. 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 Pernah merasakan juga ya. Kangen gak sih dengan rasanya gitu? Sekarang kan udah lama nggak rasa gitu Jadi, kan ya makan makanan Ya, seperti selain itu ya. daripada kuliner yang sudah disampaikan tadi, kalau masa kecil saya itu pernah mainan-mainan yang tradisional itu, ya apa namanya, main biji palanya, kemudian Kayak tampuru, main gundu. ya, Oke, kelereng ya, kelereng. dijadikan Pala kelereng. itu. Oke. Ya. Itu Oke. seperti itu. Jadi kayaknya teknologi HP yang saat ini Gadget ini dimiliki ya. pun
tradisi-tradisi seperti masa lalu tuh kayaknya hilang begitu Eranya saja. sudah beda. Eranya Iya, beda, iya, tapi iya. bisa dihidupkan lagi Iya. ke putra-putri Paling kita. tidak tradisi budaya kita bisa menjual Oke. bahwa inilah masa lalu itu tradisinya seperti ini. Selain daripada pala, cengkeh untuk dari sisi perdagangan, ada juga sisi kulinernya, ada juga sisi permainannya. Jadi dari berbagai macam cara-cara itu ya, daripada cengkeh, pala, ya kita bisa tunjukkan bahwa ada sisi perdagangannya. Nah, kemudian ada sisi kulinernya, ada sisi pola permainan tradisionalnya. Oke. Nah, ini yang kita harus memperkenalkan bahwa inilah Ternate. Kita itu seperti ini. Nah, jadi banyak sebenarnya. Oke, dan inilah kearifan lokal yang sebenarnya kita punya gitu ya. Gitu ya. Iya. Dito udah pernah main ini nggak? Apa tadi Pak, biji pala ya Pak ya, dijadiin sebagai kelereng gitu ya? Pernah dong. Pernah ya? Itu usia berapa Dito? Itu waktu SMP. Waktu SMP, berarti nggak terlalu lama lah Iya. ya, nggak terlalu lama. Nah Pak Gunawan sendiri, Bapak permainan-permainan masa kecil yang mungkin kok sekarang jarang banget ya kita temui gitu ya Pak ya? Dulu kita ada permainan-permainan yang lebih dari 2 orang yang kita sering lakukan. Hanya karena tadi saya bilang beda eranya, era sekarang sudah era gadget. Era gadget. sehingga individualistis itu makin kencang sekali berlaku. Lebih dominan ya. Kita dulu orang tidak, walaupun berhadapan tidak saling ngobrol itu hanya pada permainan catur. Tapi sekarang di setiap sudut orang duduk 4-5 orang tidak saling menyapa. Mereka menyapanya hanya dengan gadget. Handphone, iya. Mereka punya gadget masing-masing yang bisa sangat berakibat sangat fatal, yakni pergaulan kita akan terbatas. Membatasi pergaulan kita dengan gadget itu tadi. Jangan dengan orang lain. Di dalam sebuah keluarga saja terdiri dari 4-5 orang anggota keluarga, tidak saling menyapa dalam suatu momen tertentu, berkumpul di ruang keluarga tapi tidak saling ngobrol, tidak saling menyapa. Masing-masing sibuk dengan gadget. Punya dunia sendiri ya. Ini era ini yang sangat mengkhawatirkan. Tapi mudah-mudahan ya kita bisa mengatasinya lah ya masalah-masalah Ya, seperti bisa, ini ya. bisa. Bisa ya Pak ya, bisa kok diatasi. Selagi ada niat untuk mengatasinya pasti bisa ya. Iya. Oke, iya. Iya. Mungkin Baik, ini kalau Pak, kalau tadi kita ngomongin soal cengkeh sama pala ya. Ini bicara soal Ternate yang merupakan kota sejarah ya Pak Panani dan kota budaya tentunya. Ini kita juga harus melihat kehidupan dan juga fenomena saat ini nih. Modernisasi nih saat ini waduh ya sangat-sangat berkembang pesat di Torompe daerah tentunya sahabat budaya, baik dalam tren fashion ataupun tempe dialek sehari-hari. Karena banyak anak muda yang sekarang dorang tuh agak gengsi gitu ya Pak untuk pakai jadi petani pala gitu ya. Kan bagaimana nih? maksudnya gengsi pakai bahasa Ternate. Bahasa Ternate. Sekarang orang tuh malah pakai bahasa-bahasa gaul gitu istilahnya. Bahasanya orang lain, Iya, bukan bahasa tong gaul. bahasa sebenarnya Iya. itu ya. Jadi bagaimana Bapak menyikapi hal ini, melihat hal ini? Iya. Jadi begini, yang perlu kita pahami saat ini adalah fenomena digitalisasi. Ya. Saya pikir yang namanya digitalisasi itu kita bisa merekam sesuatu pada masa lalu, kemudian untuk kepentingan pasar itu sah-sah saja. Jadi dia tidak bisa karena misalnya faktor pengaruh digital, ya pengaruh teknologi HP, terus sesuatu yang masa lalu itu dia hilang. Kalau menurut saya sih tidak juga seperti itu. Jadi program-program digitalisasi kita bisa kembali kepada masa lalu, pola permainannya seperti ini. Ya, kita bisa tampilkan dia dalam bentuk lain untuk konsumsi kepentingan orang-orang dari luar ketika mereka mengunjungi Ternate. Dan itu yang paling penting, Bu. Ya. Jadi saya kira bahwa teknologi digitalisasi belum otomatis menyingkirkan misalnya permainan tradisional itu belum sepenuhnya dia bisa menghilangkan. Tapi kalau dengan program itu kita bentukan dia dalam ciri yang lain, dalam pola yang lain, saya kira itu lebih bagus. Nah, kita di kampus saja
materi-materi terkait dengan digitalisasi pun kita lakukan, Bu. Nah, dengan demikian itu dia menjadi sebuah apa namanya aspek lain dan lebih bersifat ke arah modern. Nah, itu seperti itu. Jadi saat kayak kalau biasanya kalau kita di kampus itu kita formulasikan segala macam bentuk pembelajaran itu dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga sesuatu itu yang bersifat masa lalu yang bersifat sudah usang, tapi dengan sistem digitalisasi malah orang memandang itu lebih keren, lebih baik, lebih bermakna. Itu kira-kira menurut saya itu seperti itu. Oke, ya. Digitalisasi sebenarnya tidak selamanya itu negatif kok ya. Iya. Ada banyak sisi positif sebenarnya bisa kita dapatkan ya. Tergantung caranya kita itu kayak gimana. Cara pakainya. Cara ya. pakainya seperti apa. Nah tadi Dito kan sempat nih, satu lagi nih, Dito tadi sempat bilang kan ya, kadang anak sini tuh males untuk pakai bahasa Daerahnya sendiri. Nah, anak Ternate males untuk bahasa Ternate. Kemarin Bapak sempat ada program dari kantor bahasa gitu kan, teman-teman dari kantor bahasa. Ternyata bahasa Ternate ini ya masuk terancam punah Pak. Nah, di Kedaton sendiri Pak masih menggunakan bahasa Ternate nggak Pak sebenarnya? Di Kedaton masih menggunakan ya? bahasa Ternate. Jelas bahwa dalam acara-acara adat dan acara-acara tertentu masih tetap menggunakan bahasa Ternate. Dalam komunikasi hari-hari juga lebih cenderung menggunakan bahasa Ternate. Lebih cenderung menggunakan bahasa Ternate. Karena bahasa itu kita mengenali seseorang dari bahasanya. Iya, betul. Kita mengenali orang Jawa dari bahasanya. Identitas diri kita ya. mengenali orang luar itu dari identitas. Iya. Jadi kenalilah dirimu sendiri sebelum mengenali orang lain. Bagaimana kita mengenali diri? Kita harus tahu dulu bahasa kita. Kita harus paham dulu bahasa kita. Kita harus menggunakan dulu bahasa kita. Jangan kalau kita tidak mengetahui bahasa kita sementara kita mau menggunakan bahasa orang lain, itu namanya tidak tahu diri. Tidak menghargai. Tidak mengenali diri. Tidak tahu diri namanya. Kasarnya seperti itu. Mohon maaf. Saat ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk kita menjaga dan memelihara bahasa kita. Perbiasakan dari lingkungan terkecil kita, di lingkungan keluarga untuk menggunakan bahasa Ternate. Saya di rumah ke anak-anak saya, karena saya dengan istri berasal dari budaya yang berbeda. Saya Ternate, istri saya Sunda. Anak-anak saya diajarkan bahasa Ternate dan bahasa Sunda. Ya, supaya mereka bisa mengenali Lebih siapa adil diri mereka. Ya, adil. Gitu. Jadi bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Ternate gitu ya. Nah, ini juga termasuk ininya tantangan juga sih Pak betul. ya. Oke, sebenarnya kita masih ingin berbincang panjang gitu tentang kearifan lokal yang ada di Kota Ternate, mulai dari makanannya, mulai dari bahasanya, dari apalagi tadi itu banyak banget ya yang sudah kita obrolkan gitu kan. Tapi ya bagaimanapun juga setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan gitu ya Pak ya. Iya, sebelum kita mengakhiri obrolan kita di obrolan budaya kali ini, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan kearifan lokal di Kota Ternate. Pak Nani silakan. Oh ya, terima kasih. Jadi semoga tradisi-tradisi kita yang kita rawat, mudah-mudahan melalui ulang tahun daripada kegiatan panitia untuk ulang tahun daripada Kota Ternate ini, mudah-mudahan bisa memformulasikan berbagai item-item yang cenderung hilang. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan dia untuk kepentingan pengembangan sektor pariwisata ke depan. Ya. Amin, insyaallah. Pak Gunawan? Ya, marilah kita semua unsur dan elemen masyarakat kita memperbiasakan menggunakan kearifan lokal, baik itu adat istiadat maupun bahasa. Perbiasakan itu mulai dari sekarang supaya kita menjadi beradab di masa depan. Jika kita melupakan itu semua, maka masa depan jangan kita berharap terjadi sebuah peradaban yang besar, peradaban yang luhur tidak akan terjadi. Seperti itu.
Terima kasih untuk kedua narasumber Bapak. Kita berbincang banyak tentang Kota Ternate, kearifan lokal di Kota Ternate. Mudah-mudahan memang nggak akan pernah punah lah kearifan yang kita punya ya. Selalu diingat sepanjang masa gitu kan ya. Dan akhirnya untuk sahabat budaya juga pemirsa obrolan budaya di malam hari ini, kita harus sudahi dulu obrolan budaya kita malam hari ini. Saya Titi. Saya Dito Bomona. Kita pamit. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.